Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Farida Turjana dari Universitas Malahayati. Saya di sini akan kembali menjelaskan sedikit materi tentang ganglia basalis, diencephalon, dan mesencephalon. Nah, beberapa jam yang lalu saya telah mengupload video. Itu ada pertemuan 1 dan pertemuan 2 materinya. Jadi nanti kalian bisa tonton video itu, nanti saya taruh di description box ya di bawah. Nah, terus sebelum kita mulai, seperti biasa, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami pelajarannya dan dapat mengamalkannya dengan baik di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu tadi ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu apa sih? Saya sudah menyinggung sedikit tadi di pertemuan kedua itu sedikit tentang ganglia basalis. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan ganglia basalis yang lebih detailnya lagi. Jadi, ganglia basalis itu terdiri dari kumpulan badan sel saraf terletak di bagian dalam masing-masing belahan otak. Nah, bagian yang penting dari ganglia basalis itu sendiri yaitu nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol aktivitas otot, memperkuat aktivitas motorik melalui sirkuit-sirkuit yang memberi umpan balik pada korteks motorik. Nah, untuk fotonya nanti bisa dilihat di samping. Untuk fotonya itu ada nukleus dan bagian-bagian lainnya. Lalu untuk ganglia basalis juga ada gangguan-gangguannya yang terkait dengan ganglia basalis. Pasti semua organ tuh ada yang punya gangguan. Nah, untuk gangguan pada ganglia basalis itu sendiri, yang pertama ada Parkinsonism. Nah, Parkinsonism itu apa sih? Dimana dia itu adalah keadaan kekakuan atau rigiditas dan tremor dari posisi berdiri. Pasien sulit untuk memutar gerakan pertama. Demikian pula untuk menghentikan gerakan. Nah, lalu wajah si pasien juga seperti topeng atau ekspresi tidak berubah. Lalu tanpa respon emosi yang jelas. Nah, dia ini diakibatkan oleh kelainan degenerasi globus pallidus dan substantia nigra. Nah, dia ini akibat hilangnya dopamin di substantia nigra dan statium. Nah, yang kedua itu gangguannya itu adalah atetosis. Nah, untuk atetosis itu apa sih ciri-cirinya? Nah, untuk ciri-cirinya itu ada gerakan lambat, meningkat pada gerakan volunter, gerakan involunternya lambat, menggeliat tampak seperti gerakan cacing. Nah, itu tuh kenapa? Karena dia itu terjadi putamen. Akibat terjadi putamen. Putamen itu apa sih? Putamen itu akibat trauma waktu lahir. Nah, untuk yang ketiganya itu ada Korea atau Korea ya. Nah, Korea itu apa sih gejalanya? Yang pertama itu gejalanya gerakan-gerakan ekstremitas yang gemulai, tersendat-sendat, irregular, dan cepat. Nah, pada kasus yang berat, biasanya penderita itu dia tuh selalu bergerak-gerak ketika terjaga. Nah, untuk kelainannya itu akibat dari kerusakan pada statium atau nucleus caudatus dan putamen dan korteks cerebri. Nah, untuk yang keempat, gangguan yang keempat itu ada balismus. Nah, balismus itu apa sih? Balismus itu dia tuh gerakan-gerakan memutar yang abnormal yang berasal dari aktivitas otot-otot proksimal ekstremitas di daerah bahu dan panggul. Nah, ada penurunan
tonus otot juga di situ. Nah, dia itu akibat dari kelainan ganglia basalis. Nah, untuk ganglia basalis ini kan termasuk dari otak besar kan, atau cerebri. Nah, dari otak besar itu dia tuh ada yang namanya substansia putih atau substansia alba. Nah, untuk substansia putih itu dia itu mengandung serabut-serabut saraf bermielin yang menghubungkan berbagai bagian cerebrum dan menghubungkan cerebrum dengan bagian otak lainnya. Nah, di otak besar juga ada bagiannya, ada diencephalon. Nah, diencephalon itu dia itu ada dua, dibagi jadi dua, ada talamus dan hipotalamus. Nah, pasti tahu kan talamus itu apa? Talamus itu untuk menyalurkan informasi yang masuk otak ke bagian-bagian lain di otak. Nah, fungsinya itu untuk untuk analisis sensoris, tempat persimpangan saraf sensorik yang menuju ke otak. Nah, sedangkan kalau si hipotalamus ini dia itu pusat rasa lapar, kenyang, perilaku seksual, terus buat ngatur keseimbangan suhu tubuh, contohnya tuh kayak suhu, tekanan darah, denyut jantung, dan lain-lainnya. Nah, untuk gambarnya dilihat di samping. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada epitalamus. Nah, epitalamus itu fungsinya itu sebagai regulasi irama sirkandian. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada subtalamus. Nah, subtalamus ini dia itu yang memiliki fungsi berkaitan berat dengan ganglia basalis. Nah, lalu untuk area dari si pretektalis dan glandula pinealis memproduksi melatonin. Nah, melatonin ini dia itu sebagai regulasi irama sirkadian yang penting untuk sistem endokrin. Lalu ada juga lokasi-lokasi dari si diencephalon, yaitu ada di potongan horizontal melalui hemisferium cerebri kiri. Yang kedua ada hemisferium cerebri kiri dilihat dari kiri. Lalu yang ketiga itu ada hemisferium cerebri kanan dilihat dari medial. Yang keempat atau yang terakhir itu ada kedua talami terlihat dari sudut oblik superior. Nah, selanjutnya itu ada mesencephalon. Nah, mesencephalon sendiri itu apa sih? Mesencephalon itu otak tengah. Nah, otak tengahnya itu dia tuh dibagi menjadi dua. Ada pedunculus cerebri dan tectum. Nah, di pedunculus cerebri ini dia itu dibagi menjadi tiga. Ada tractus corticospinal dan corticopontin, lalu ada substantia nigra, dan ada tegmentum. Nah, kalau tractus corticospinal dan corticopontin itu apa sih? Dia ini fungsinya untuk sinyal motorik ke saraf belakang dan pons. Nah, lalu kalau substantia nigra itu bagian dari sistem kontrol motorik ganglia basalis. Nah, kalau tegmentum itu sendiri dia tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama ada nukleus merah atau ada nukleus merah yang fungsinya untuk merelay sistem dari otak kecil. Nah, yang kedua itu ada formation reticularis untuk merangsang seluruh otak dan kontrol tonus otot. Nah, yang ketiga itu ada nukleus saraf 3 dan 4 yang fungsinya untuk kontrol gerak mata. Nah, yang terakhir itu ada lemniscus medial yang fungsinya untuk sinyal sensoris ke talamus. Nah, lalu ada yang namanya tectum. Nah, tectum itu apa sih? Nah, tectum itu fungsinya itu buat ngebantu kontrol gerakan mata. Terus relaksasi motorik terhadap sinyal auditorius. Nah, otak tengah itu fungsinya apa aja sih? Nah, fungsinya itu ada penglihatan, pendengaran, gerak mata, gerakan tubuh atau body movement. Baiklah, tadi
saya telah memaparkan sedikit materi atau sedikit cuplikan tentang ganglia basalis, diencephalon, dan mesencephalon. Nah, sekarang untuk klinisnya apa aja sih kemungkinan penyakit-penyakit yang biasanya menyerang pada organ-organ tersebut. Nah, untuk kelainan-kelainannya ini atau gangguan-gangguannya ini, dia tuh biasanya disebabkan oleh pengaruh gangguan kesadaran. Nah, dia ini penyebabnya akibat dari stroke, epilepsi. Nah, kalau epilepsi itu apa sih? Epilepsi itu atau disebut dengan ayan. Nah, ayan itu akibat dari gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf yang dapat terjadi akibat kelainan pada jaringan otak. Nah, kalau epilepsi itu sendiri dia tuh penyebabnya belum diketahui. Tetapi untuk umumnya dia itu mempunyai predisposisi sebagai genetik atau keturunan. Nah, untuk klasifikasi atau pembagiannya itu dia itu ada dua. Ada bangkitan vokal dan bangkitan mum. Nah, kalau bangkitan vokal itu dia itu dibagi menjadi dua. Ada bangkitan sederhana yang berarti tidak ada penurunan kesadaran. Lalu yang kedua itu ada bangkitan kompleks atau ada tanda penurunan kesadaran. Nah, untuk bangkitan umum itu dia tuh dibagi menjadi dua, ada melibatkan seluruh otak. Yang pertama, yang keduanya ada penurunan kesadaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada gangguan radang otak atau infeksi organ lain, lalu ada demensia, ada Alzheimer, gangguan ginjal, lalu ada gangguan hati, gangguan penyakit jantung seperti gagal jantung, lalu ada apa? Nah, ada 3 penyakit yang harus segera ditangani ketika dia mengalami penurunan kesadaran. Yang pertama itu ada cedera kepala. Yang kedua ada shock hipovolemik, dan yang ketiga ada hipoglikemi. Nah, 3 penyakit ini dia harus ditangani dengan cepat karena dapat mengakibatkan dapat mengancam nyawa mereka. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang salah dalam penyebutan kalimat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.